Halo Dermatizen, kembali lagi bersama gue, udah lama banget nih, di Derma Hacks One on One. Nah, hari ini kita bersama Kak Niluh. Halo Dermatizen. Nah, sebelum lebih dalam nih untuk pembahasannya, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih chemical peeling itu? Oke, jadi chemical peeling ya, dia terdiri dari dua kata, ada chemical dan peeling. Kalau peeling itu sendiri adalah prosedur untuk pengelupasan kulit di mana akan menggantikan lapisan kulit terluar. Sedangkan kalau chemical peeling berarti dia adalah pengelupasan terkendali nih untuk memperbaiki tampilan atau tekstur kulit dengan cara merangsang sel-sel kulit yang baru menggunakan senyawa kimia. Oh gitu, jadi chemical peeling itu adalah merangsang kulit kita supaya menimbulkan kulit yang baru dengan kimia ya? Dengan senyawa kimia. Dengan senyawa kimia. Jadi nanti kulitnya akan terkelupas nih, kulit-kulit sel-sel kulit matinya akan terkelupas dan digantikan sama sel-sel kulit yang baru. Oh gitu, oke Kak. Nah, kalau jenis-jenisnya itu apa aja sih Kak untuk chemical peeling itu sendiri? Oke, kalau jenis-jenis chemical peeling itu biasanya berdasarkan kedalamannya. Jadi ginian, kulit kita itu ada beberapa lapisannya. Ada lapisan epidermis, dermis, sama yang paling bawah itu adalah lapisan hipodermis. Nah, si chemical peeling ini biasanya dikategorikan berdasarkan kedalamannya. Jadi seberapa dalam dia bisa masuk ke dalam lapisan kulit kita. Jadi ada yang namanya peeling very superficial, jadi itu adalah peeling yang sangat dangkal. Biasanya dia masuk ke dalam kulit kita itu cuman sampai lapisan atas epidermis, jadi yang paling terluar di kulit kita gitu. Nah biasanya peeling yang very superficial ini cocok untuk orang-orang yang baru pertama kali mencoba chemical peeling gitu. Nah, terus yang kedua, jenis yang kedua ada yang namanya peeling superficial. Nah, kalau ini adalah peeling yang dangkal. Dia biasanya itu bisa menyerap sampai ke lapisan epidermis kulit kita. Jadi lebih di dalam lagi dari yang peeling very superficial. Oke. Terus yang ketiga ada peeling medium, di mana peeling ini bisa masuk sampai ke lapisan dermis, tapi masih bagian atas. Dan yang terakhir itu ada peeling deep. Jadi yang peeling sangat dalam, dia biasanya itu bisa masuk sampai ke lapisan dermis dan di bawah lapisan bawah dermis gitu. Dia paling dalam bisa masuknya gitu ya. Wah, berarti cukup banyak juga ya Kak untuk jenis-jenis peelingnya. Nah, dari sebanyak itu tuh cocok gak sih untuk semua kulit atau emang ada jenis-jenis tertentunya? Jadi biasanya berdasarkan literatur yang aku baca nih ya, penggunaan dari chemical peeling itu memang berdasarkan dari tipe kulit pasien juga gitu. Jadi sebagai contoh misalnya ada golongan AHA peeling atau alpha hydroxy acid peeling. Itu ada beberapa senyawanya yang terkandung dalam golongan tersebut. Sebagai contoh misal peeling glycolic acid. Nah, itu biasanya cocoknya digunakan untuk tipe kulit yang normal ataupun kombinasi, misal cenderung berminyak. Itu cocok tuh pakai peeling yang glycolic acid. Dan biasanya indikasi dari peeling glycolic acid itu adalah untuk eksfoliasi, terus juga merawat tekstur kulit, terus juga bisa untuk mengurangi garis halus sama kerutan. Biasanya gitu fokusnya dari peeling yang glycolic acid. Terus jenis yang kedua contohnya ada lactic acid. Nah, lactic acid ini biasanya cocok untuk kulit-kulit yang kering dan juga sensitif. Kenapa? Karena lactic acid ini ukuran molekulnya itu lebih besar daripada yang glycolic acid. Jadi penetrasi atau masuknya si lactic acid ke dalam kulit itu lebih perlahan sehingga iritasinya lebih ringan. Makanya cocok untuk kulit-kulit yang sensitif ataupun kulit yang pemula. Kayak tadi orang-orang yang baru pertama kali coba chemical peeling itu boleh pakai yang lactic acid. Terus contoh yang ketiga ada mandelic acid. Biasanya mandelic acid ini untuk tipe kulit yang berminyak ataupun cenderung berjerawat. Jadi acne prone skin itu bisa pakai yang mandelic acid karena dia indikasinya itu memang untuk jerawat. Gitu. Terus juga yang keempat ada contohnya itu citric acid. Citric acid ini juga bisa untuk tipe kulit yang berminyak sama cenderung berjerawat.
Dia punya indikasi selain untuk mencerahkan, citric acid juga punya efek antioksidan. Nah, makanya juga cocok nih untuk tipe kulit yang berminyak ataupun cenderung berjerawat, gitu ya. Oh, jadi setiap kulit dan permasalahan tuh ada khususnya sendiri ya? Benar, pemilihan dari pemilihan. senyawa bahan aktif chemical peelingnya itu berdasarkan dari tipe kulit dan indikasinya mau apa gitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu tipe kulitnya, berarti kita wajib ke dokter dulu nih ya, supaya diperiksa dulu nih sebelum melakukan peeling ya? Bener banget Yan, jadi sebelum teman-teman dermatizen melakukan treatment chemical peeling, jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dermatologis kesayangan dermatizen sekalian ya. Nah, biasanya itu ada nggak sih perbedaannya antara chemical peeling dengan skincare? Oke, untuk perbedaan antara chemical peeling sama skincare, pasti perbedaannya itu sangat signifikan ya Yan. Kalau chemical peeling itu adalah suatu prosedur ataupun treatment dengan menggunakan senyawa kimia yang fokusnya itu adalah untuk eksfoliasi. Ya, untuk mengelupaskan sel-sel kulit mati, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru ya, untuk mempercepat proses regenerasi sel kulit. Dan biasanya itu dioles oleh dokter ataupun dermatologis dan dilakukan di klinik, gitu ya. Sedangkan kalau skincare, biasanya itu penggunaan produk-produk seperti facial wash, toner, serum, pelembab, ataupun sunscreen yang rutin diaplikasikan gitu ya. Jadi penggunaannya juga di rumah bisa sendiri dan nggak ada efek eksfoliasi yang terlalu intens gitu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin juga nih dari jenis-jenisnya, terus juga perbedaannya dengan skincare. Nah, dari itu semua, kalau kita sudah peeling, nah aftercare-nya tuh ada nggak sih Kak aftercare khusus kalau kita setelah peeling? Atau udah kita nggak perlu aftercare lagi, udah aman gitu? Oke, bener banget. Setelah chemical peeling, kita harus melakukan aftercare ya, karena ini salah satu tindakan yang penting ya, harus menggunakan aftercare yang baik dan benar, yaitu seperti penggunaan dari pembersih wajah atau facial wash yang gentle. Hindari pembersih wajah yang ada scrubnya, karena itu bisa meningkatkan efek iritasi gitu. Kan sebenarnya kan chemical peeling tuh kulit kita dalam tanda kutip lagi dirusak ya. Jadi kondisinya itu sangat sensitif. Jadi perlu dihindari penggunaan dari facial wash yang ada scrubnya. Kalau bisa yang gentle, itu yang terutama. Terus yang kedua, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Ini penting banget, apalagi seminggu pertama setelah teman-teman dermatizen melakukan chemical peeling. Karena balik lagi, tadi kulit kita lagi sensitif nih setelah chemical peeling. Oleh sebab itu butuh proteksi yang lebih dari paparan sinar matahari langsung ya. Jadi jangan lupa untuk penggunaan sunscreen-nya. Terus yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, itu penggunaan dari moisturizer atau pelembab ya. Supaya membantu proses healing kulit kita lebih cepat lagi. Dan yang terakhir, better juga teman-teman dermatizen untuk menggunakan produk-produk yang sifatnya itu calming, jadi bisa menenangkan kulit ya, kulit yang lagi mengalami iritasi setelah chemical peeling. Terus juga ataupun produk-produk yang membantu proses peremajaan kulit ya, jadi membantu rejuvenasi kulit gitu ya. Wah, dari penjelasan tadi kita udah tahu nih jenis-jenis chemical peeling. Nah, buat dermatizen yang ingin melakukan chemical peeling, jangan lupa untuk datang ke dermatologis kesayangan kalian dan konsultasikan supaya kalian nggak salah nih. Ya, benar banget. Jadi buat teman-teman dermatizen yang mau melakukan chemical peeling, jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis kulit ataupun dermatologis kesayangan dermatizen ya, supaya nanti hasilnya juga sesuai dengan yang dermatizen harapkan. Oke, kalau gitu dermatizen, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya Wayan. Dan saya Niluh. Pamit undur diri, dan jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, serta follow sosial media kita yang lain ya. Bye-bye. Bye-bye.